Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku semuanya dan bunda-bunda onlineku di sana? Semoga saja kalian selalu di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam kebahagiaan. Di kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku tuh mau itu ya, memotong si pohon pandan yang tua kemarin. Di video sebelumnya kan aku review sedikit tentang pandan aku ya. Pandannya udah aku jual yang mudanya, karena kalau untuk dimasak itu kan memang kebanyakan ya. Jadi aku jual aja gitu yang mudanya, dan yang tuanya ini tinggal sisa yang tuanya. Mau aku pangkas saja biar anakan yang di bawah itu bisa numbuh dengan baik. Dan pohon pandan yang aku miliki itu tidak banyak teman-teman. Aku hanya memiliki 3 pohon pandan ya. Dan niat aku juga bukan untuk bisnis ya, ini hanyalah untuk stok gitu. Kebutuhan aku dan keluarga gitu ya, untuk kebutuhan dapur sehari-hari. Ternyata ini tuh 3 pohon pandan itu teman-teman begitu berlimpah, dan ini tuh sangat berlebih ya jika hanya dikonsumsi oleh aku dan keluarga gitu. Karena kan enggak setiap hari aku memasak menggunakan daun pandan ya teman-teman. Hanya sekali-kali aja di saat aku bikin kolak ataupun bikin bubur sumsum atau apalah itu yang menggunakan daun pandan baru aku gunakan. Bahkan jika tetangga ada yang membutuhkan pun aku mempersilahkan, membolehkan gitu ya untuk memetik daun pandan di halaman aku. Karena kemarin itu teman-teman, daun pandan aku itu yang 3 pohon itu udah begitu rimbun ya. Aku tuh kebingungan untuk memangkasnya karena sayang kan nanti daunnya mau diapain gitu ya. Kalau aku nggak pangkas, si pohon pandannya itu semakin tinggi ya teman-teman. Dan aku tuh kepengen pangkas. Di saat aku lagi bingung si daun pandannya mau diapain kalau aku pangkas karena kebanyakan, oh ternyata ada seorang Pak Haji yang mencari gitu ya teman-teman, daun pandan untuk dibeli. Dan kemarin aku seperti ada kesempatan gitu ya untuk memangkas si pohon pandan aku. Si daun pandannya aku jual teman-teman, tapi Pak Hajinya memotong sendiri. Dia hanya mengambil si daun pandan yang tidak ada kuningnya, yang masih muda gitu, dan yang tuanya itu kan udah ada ujung-ujungnya itu yang kuning. Jadi tidak, ya udah aku pangkas saja dan buang si daun pandannya ini teman-teman. Ini dia teman-teman, daun pandan ini aku buang saja ya, karena kan agar si anakan pandan itu yang di bawah itu bisa numbuh dengan baik gitu ya, agar tidak terlalu rimbun juga. Dan setelah si daun pandannya aku buang teman-teman ya, dan ini tuh aku akan mencangkul-cangkul ya sedikit di sekitaran pohon pandannya agar si tanahnya itu gembur kembali ya teman-teman. Dan ternyata itu si daun pandan ternyata banyak ya akar-akarnya gitu. Jadi aku nanti akan mencangkul, bukan nanti ya, sekarang aku langsung aja mencangkul gitu ya, dengan parang gitu, mencangkul-cangkul di tanah di sekitar daun pandan itu. Dan alhamdulillah teman-teman, si daun pandan aku ini jarang sekali aku kasih pupuk ya. Aku tuh kasih pupuk organik gitu ya teman-teman, jarang sekali, itu pun hanya beberapa kali saja. Tapi alhamdulillah si daun pandannya ini numbuh subur. Yang aku maksud jarang dikasih pupuk itu, maksud aku tuh jarang dikasih pupuk kompos gitu ya teman-teman. Paling itu sekali 2 kali gitu aku kasih ya teman-teman pupuk kompos. Tapi kalau untuk pupuk cair ya mungkin semacam air cucian beras itu tuh sering ya. Mungkin dari itulah kesuburannya gitu. Kemarin tuh alhamdulillah sih 3 pohon pandan ini lebat sekali daunnya teman-teman ya. Sampai aku tawar-tawarin ke orang yang mau gitu ya, siapa yang mau boleh gitu ya, ngomong sama kerabat apa tetangga gitu, siapa yang mau tinggal minta ke aku, nanti aku kasih gitu ya teman-teman. Tapi mungkin mereka juga sama ya, jarang yang membutuhkan gitu ya untuk sehari-hari mah. Jarang ada sih kadang-kadang yang butuh gitu ya. Tapi jarang, mungkin karena mereka juga sama kayak aku, enggak sehari-hari masak pakai daun pandan ya. Kalau bikin kolak itu kan jarang-jarang ya.
mungkin seminggu itu bisa dikatakan sebulan itu aku bikin kolak itu 1 atau 2 kali teman-teman ya, jarang aku bikin kolak kecuali kalau nanti Ramadan. Kalau Ramadan itu sering sekali bikin kolak ya. Di dalam seminggu itu tidak pernah absen, pasti ada menu kolaknya ya teman-teman. Ada sampai di dalam 1 minggu itu menu kolak itu ada sampai 2-3 kali gitu. Itu Ramadan ya. Tapi kalau nggak Ramadan ya jarang gitu, paling-paling sebulan itu 1-2 kali teman-teman aku bikin kolak. Jadi si daun pandan ini tidak begitu kepake gitu kalau bukan Ramadan ya teman-teman. Dan Ramadan pun tidak membutuhkan banyak ya, paling 1-2 lembar aja setiap kali aku bikin kolak itu ya teman-teman. Dan itu tuh aku lagi gembur-gemburkan aja ya tanahnya teman-teman ya, biar numbuh subur itu ya. Walaupun aku menanamnya cuma di halaman rumah teman-teman ya, tapi alhamdulillah ini tuh numbuh subur seperti di kebun ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman, tanahnya udah aku gemburkan. Dan semoga aja sih daun pandan ini bisa tumbuh subur ke depannya dan bermanfaat ya. Dan teman-teman ya, aku tuh selalu beraktivitasnya ya berkebun skala rumahan gitu ya, di pekarangan rumah, di halaman, ya kalau ya begitulah muter-muter gitu ya teman-teman. Kalau nggak di samping rumah, ya di depan rumah. Kalau nggak di depan rumah, ya di belakang rumah. Karena depan dan belakang rumah tuh aku tuh hampir sama teman-teman ya, hijau gitu, banyak pohon-pohon. Karena aku tuh hidupnya ini masih di kampung gitu ya teman-teman, yang masih banyak pohon-pohonnya dan suasananya masih hijau gitu ya, seperti di hutan ya kalau di video, padahal mah enggak teman-teman. Ini tuh bukan di hutan, aku tuh hidup di perkampungan teman-teman, banyak rumah. Dan itu tuh aku sedang bersih-bersih rumput teman-teman, dan itu adalah belakang rumah tetangga aku. Jadi rumah aku tuh ngadep ke depan ya, dan di sampingnya itu ada rumah tetangga yang itu belakangnya. Itu tuh di samping di depan ya teman-teman, aku tuh lagi bersih-bersih rumput itu di depan rumah persisnya, tapi itu agak ke samping gitu ya. Jadi si rumah tetangga aku tuh di depan tapi agak ke samping gitu, bukan di halaman aku persis. Kayak di hutan ya teman-teman, serba hijau. Bahkan rumah tetangga di depan aku tuh ada rumah tetangga teman-teman ya, di depan aku persis itu yang tadi aku bersih-bersih lagi ngurusin daun pandan itu, di depan rumahku itu ada juga rumah tetangga, cuman hampir nggak kelihatan ya saking banyaknya pohon-pohon gitu ya, karena kayak di hutan aja, padahal enggak, ini di perkampungan ya teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau memang suara dubbingku ini agak terganggu ya dengan suara bocil gitu ya, karena bocil ini selalu aja teriak-teriak gitu ya kalau di rumah. Jadi itu kalau aku saat dubbing itu selalu masuk ke dalam recordnya. Jadi ya mau gimana lagi ya, ada bocil yang selalu nggak mau diam, teriak-teriak mulu teman-teman. Maafin ya kalau memang itu suara-suara bocil itu membuat kalian tidak nyaman mendengarkan dubbing aku. Tapi teriakannya itu bukan marah ataupun menangis ya, dia itu teriak-teriak itu bernyanyi teman-teman ya. Dia itu suka nyanyi-nyanyi gitu, kalau nyanyi itu teriak gitu. Jadi ya aku tidak mau mengganggu kesenangan dia, biarkanlah dia teriak. Tapi justru sebaliknya, dia itu mengganggu dubbing aku sebenarnya, karena suaranya yang teriakannya masuk teman nyanyiannya gitu, walaupun tidak masuknya nggak jelas kan, nggak jelas kan di suara dia menyanyi, cuma ada suara kayak segangguan aja gitu ya, saat aku bicara ada suara-suara lain gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin kalian juga monoton ya melihat video aku yang aktivitasnya begitu-begitu aja, setiap hari ngurusin halaman, terus ngurusin tanaman, terus emang itu adalah hobi aku ya teman-teman. Jadi harus aktivitas apa lagi yang aku videoin selain aktivitas aku sehari-hari, itulah aktivitas keseharian aku teman-teman ya. Jadi setiap hari-harinya aku ini hanyalah ngurusin
Kalau enggak di dalam rumah, ya di dapur, ya di halaman, ya seperti itulah aku muter-muter di situ kesehariannya teman-teman. Aku tuh jarang keluar jadi nggak ada ya aktivitas aku lagi di luar-luar gitu, jarang di luar aku ya teman-teman. Aku tuh aktivitasnya hanya muter-muter sekitaran rumah aja, kalau nggak di depan rumah ya di belakang rumah, kalau nggak di belakang rumah ya di samping rumah. Kalau enggak di samping rumah ya rumah, di dalam kamar, bahkan di dalam dapur. Itu terus ya, semoga ya kalian itu tidak bosan ya menonton video aku yang monoton. Dan semoga saja bagi kalian yang menonton video aku ini dapat menginspirasi kalian yang sedang malas beraktivitas lah. Apalagi kalian yang hidup di desa kayak aku ya, yang memiliki pekarangan rumah atau halaman itu yang tanah gitu ya teman-teman, pasti suka ada tumbuh-tumbuh rumput gitu ya, kecuali kalian itu yang memiliki halaman rumahnya itu udah nggak ada tanahnya lagi, mungkin nggak ada tuh rumput untuk dipangkasin gitu, untuk dicabutin ya. Kalau yang hidup di desa seperti aku pastilah gitu ya ada tanahnya. Dan semoga video aku ini dapat menginspirasi kalian untuk bersih-bersih pekarangan kalian pula, dan memanfaatkan lahan pekarangan kalian juga. Walaupun kita tidak memiliki lahan dan pekarangan yang luas, tapi bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menunjang kebutuhan kita sehari-hari teman-teman. Ternyata teman-teman, untuk membantu memenuhi kebutuhan kita gitu ya teman-teman, sebagian dari kebutuhan kita, kita ini tidak perlu memerlukan lahan yang luas ya. Misalkan ini ya teman-teman, misalkan kita di dapur itu kan memerlukan kemangi ya. Kemangi itu tentu saja kita tidak bisa beli banyak-banyak ya, karena kan kemangi tidak tahan lama ya. Walaupun dia di kulkas tapi suka morolok gitu ya daunnya teman-teman. Layu rontok gitu ya daunnya. Apa itu morolok? Kalau bahasa Sundanya morolok ya teman-teman, yaitu rontok daunnya walaupun disimpan di kulkas. Mendingan bag aja, tanam di polybag, 1-2 polybag itu udah bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, karena kan tidak sehari-hari kita masak menggunakan kemangi ya teman-teman. Jadi itu bisa sangat membantu gitu ya teman-teman. Bagi kalian yang baru menonton video aku, semoga saja membangkitkan semangat kalian pula untuk suka menanam-nanam juga di halaman kalian ya, walaupun tidak luas bisa kita menanam di polybag teman-teman. Dan aku tuh alhamdulillah kalau untuk rempah lumayan cukup, agak sedikit komplit gitu ya teman-teman. Karena untuk seledri, kemangi, bawang daun, dan yang lainnya aku tuh tersedia ya di halaman. Dan untuk seledri pun aku hanya menanam 3 polybag saja, itu pun udah cukup membantu ya, tanpa aku beli seledri lagi. Oke teman-teman, tidak terasa sekarang ternyata udah berada di penghujung video, dan aku ucapkan terima kasih banyak pada kalian yang sudah mau menonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini, dan aku akhiri dulu videoku kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.